Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wingit, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali sahabatku semua di seluruh Nusantara dan mancanegara. Spiritual, supranatural, explore, petualangan, history, budaya, religi, kita bahas semua di channel ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke sahabatku, pada sesi kali ini kita akan membahas, Al-Fakir akan membahas yaitu 7 karomah surat Al-Fatihah. Ini ditulis atau diijazahkan oleh Tengku Haji Abdurrahman Idris di Jakarta pada tahun 1987. Kemudian diktat ini menyebar luas sampai ke Sumbawa, sampai ke Lombok, sampai ke Mataram. Lalu Mbah Bayu temukan atau Mbah Bayu ijazah dari salah seorang kawan yang kebetulan bertemu di Bali. Oke, langsung kita bahas saja, yaitu 7 karomah surat Al-Fatihah. Referensinya ada di dalam kitab Khazinatul Asror halaman 117. Yang pertama, bahwa jika surat Al-Fatihah ini setiap sesudah sholat 5 waktu dan setiap mau tidur itu dibaca, itu akan diberi keselamatan di dunia dan di akhirat, serta untuk menolak atau menetralisir perbuatan jahat manusia ataupun sihir, guna-guna pelet, santet, teluh, gesti, dan sebagainya. Akan tetapi lebih baik dibaca 20 kali setiap selepas sholat 5 waktu, sesudah zikir yang maksurah atau sesudah doa-doa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua, dibaca 25 kali menurut jumlah bilangan Rasul dalam Al-Quran. Gunanya ialah untuk keselamatan di dunia dan akhirat, memohon apa saja yang baik. Jadi kalau dibaca 25 kali kemudian berdoa untuk segala macam permohonan, untuk segala macam hajat, insya Allah akan dikabulkan. Dibaca 25 kali. 25 kali ini adalah angka dari jumlah Rasul di dalam Al-Quran. Jadi membaca 25 kali itu Allah akan memberikan karomah, keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Memohon apa saja insya Allah akan dikabulkan. Untuk menetralisir bala, menolak bala, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Untuk memohon supaya diberi terang hati oleh Allah kepada anak-anak. Untuk bermohon kepada Allah agar anak-anak kita diberi keterangan hati. Untuk penyembuhan segala penyakit dibaca 25 kali, mohon kepada Allah, dimohon kesembuhan seseorang, memohon kesembuhan pada diri kita sendiri. Dan akan diberi keturunan, mohon diberi keturunan, mohon diberi generasi penerus, itu dengan Al-Fatihah. Caranya ya, surat Al-Fatihah itu dibacakan 25 kali, dan setiap 10 kali atau 5 kali terakhir ditiupkan sambil memohon kepada Allah supaya apa yang menjadi keinginan dapat diterima oleh Allah, dapat dikabulkan oleh Allah. Alangkah lebih baik dulu membaca tawasulnya dulu.
iringi dengan tawasul dulu sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi dibaca 25 kali surat Al-Fatihah, kemudian setiap membaca 10 kali atau 5 kali itu ditiupkan ke dalam bejana air, dalam botol yang ada airnya, kemudian diminumkan atau dibuat mandi. Dibuat minum dan dibuat mandi boleh. Alangkah bagusnya sebelum mengamalkan ini membaca tawasul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Ila hadratin jami'il khulafa'ur rasyidin Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Ila hadratin jami'il auliya ilahi ta'ala Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Baru membaca surat Al-Fatihah 25 kali pada air atau bejana atau mangkok atau botol. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga kali, di Al-Fatihah jika dibaca 41 kali. Jika surat Al-Fatihah dibaca 41 kali di antara sholat sunat subuh dan sholat fardu subuh setiap pagi, ini khasiatnya untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada pada diri sendiri dan segala maksud baik hati kita dunia akhirat serta meminta rezeki dan sebagainya. Jadi sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat, boleh sholat fajar, boleh sholat sunnah yang lainnya. Nah, sudah itu baru membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Dan situ hajatkan apa saja keinginan Anda, apa saja kebutuhan Anda, urusan cinta, urusan dunia, urusan kerezekian, dan segala macam problema Anda. Baca saja pada waktu sebelum sholat subuh. Tapi terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat, membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Yang keempatnya, kita lanjut yang keempatnya. Jika dibaca 41 kali dalam wadah air minum dan tiap 10 kali sekali terakhir ditiup, gunanya untuk menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita si sakit. Kemudian disuruh minum si sakit. Jadi ketika surat Al-Fatihah ini dibaca 41 kali, alangkah lebih baiknya didahului dengan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Lalu setiap dapat 10 kali itu ditiupkan ke air. Jadi 4 kali tiup ya. Itu insya Allah untuk bisa pengobatan. Kalau orang berpenyakit panas, demam, maka sisa air minumnya digunakan untuk membasuh ujung jari-jari tangan, lalu ujung-ujung jari kaki, terakhir untuk membasuh mukanya. Dibasuhkan di ujung-ujung jari dan ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki, lalu dibasuhkan di muka, itu untuk penyakit demam ya. Sebelum minum air tersebut supaya dibaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali dan sholawat kepada Nabi 3 kali dengan niatan supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan yang kelima ya. Surat Al-Fatihah dibaca 125 kali menurut bilangan hurufnya. Gunanya untuk meluluskan segala maksud, hajat, keperluan dan keinginan yang baik. Untuk penolak bala, bencana akan menyingkir, kejahatan akan menyingkir dari kita, dan insya Allah berlimpah rezeki, mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau dibaca surat Al-Fatihah, kalau dibaca 125 kali, boleh di waktu malam hari, boleh sesudah sholat 5 waktu ataupun waktu-waktu senggang lain. Alangkah lebih baiknya itu sholat hajat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat sholat hajat khusus. Sudah pernah saya unggah sholat hajat khusus. Itu lalu bacalah surat Al-Fatihah 125 kali. Kalau bisa tawasulan, dibaca dulu tawasulnya, baru baca surat Al-Fatihah 125 kali, lalu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan dan hajat Anda, cita-cita, hajat, keinginan, keperluan Anda, maksud hati Anda, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ketika surat Al-Fatihah dibaca
313 menurut bilangan rasul-rasul utusan Allah sebagai pembawa cahaya, ahli Tolut sebagai penerus cahaya, dan ahli Badar sebagai pembenteng cahaya. Jadi 313 itu jumlah rasul keseluruhan di alam semesta ini, sedangkan 124.000 itu jumlah nabi dan rasul di seluruh alam semesta ini. Nah, kalau 313 juga adalah jumlah pasukan perang Badar untuk mencapai ke kemenangan. Maka apabila surah Al-Fatihah ini dibaca 313, ini khasiatnya atau manfaatnya yaitu untuk keselamatan dunia akhirat serta untuk memohon segala apa saja, untuk memohon apa saja, untuk berhajat apa saja, untuk keperluan apa saja, penolak bala, bencana, mohon dicintai Allah, malaikat, manusia, dan jin semua akan dihormati selama hidupnya. Bagi siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah 313 itu akan diberi kehormatan, karismatik, kewibawaan, kemuliaan di hadapan manusia dan jin. Jadi membacanya yang untuk selanjutnya karomah dari surat Al-Fatihah yaitu 300 dibaca 313 kali itu sekali duduk. Malam sholat hajat lalu duduk membaca surat Al-Fatihah 313 kali, lalu hajatnya apa? Permohonannya apa? Kebutuhannya apa? Insya Allah langsung dikabulkan, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah pernah kita unggah yaitu qalbulnya Quran atau kolbu dari surat Al-Fatihah, hatinya surat Al-Fatihah. Itu bisa saudara tengok juga di situ, hatinya surat Al-Fatihah. Di situ juga termasuk kunci daripada cepat terkabulnya permohonan kita dengan wasilah surat Al-Fatihah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, sekali lagi Al-Fakir Mbah Bayu Bodronoyo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari pribadi, kedoifan pribadi Mbah Bayu semata, dan semoga bermanfaat. Ambil jika ada yang bermanfaat, buang jika tidak bermanfaat. Kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan sesi pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Samudra misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wingit, rahayu, rahayu, rahayu.